Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih boleh bertemu kembali dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Sahabat GKPS TV, adapun yang menjadi firman Tuhan untuk pagi hari ini diambil dari Maleakhi 4 ayat 1, kami akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GKPS TV, khotbah kita hari ini berbicara tentang hari Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa hari Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Hanya saja kita tidak tahu kapan saat dan harinya tiba. Matius 24 ayat 36 juga berkata, tidak ada yang tahu hari dan waktunya, baik para malaikat di surga maupun anak. Hanya Bapa yang tahu. Selain itu dalam 2 Petrus 3 ayat 10 disebutkan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Artinya pencuri itu datangnya selalu tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Jadi tidak ada pencuri yang memberitahukan waktu kedatangannya. Demikianlah waktu kedatangan hari Tuhan yang tidak terduga-duga dan tidak disangka-sangka. Sahabat GKPS TV, dalam nats renungan kita hari ini, Maleakhi melukiskan hari Tuhan sebagai malapetaka besar bagi orang-orang gegabah dan fasik. Mereka akan menjadi seperti jerami yang terbakar habis. Bahkan akar dan cabang mereka pun akan sirna tidak berbekas. Mereka akan menjadi seperti abu yang diinjak-injak. Gambaran itulah yang ditujukan untuk melukiskan kesudahan orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Maleakhi bukanlah satu-satunya kitab yang berbicara tentang datangnya kehancuran terhadap orang jahat. Nabi Jefanya juga berkata, dalam Jefanya 1 ayat 18 mengatakan seluruh bumi akan dilalap oleh api murkanya. Sungguh ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan atas semua yang hidup di bumi. Demikian juga pemazmur dalam Mazmur 104 ayat 35 berkata, biarlah orang-orang berdosa lenyap dari bumi dan orang-orang fasik lenyap. Bahkan Matius juga menegaskan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bahkan Yesus juga memperingatkan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10. Sahabat GKPS TV, oleh sebab itu Maleakhi menyerukan agar bangsa Israel bertobat dari segala kejahatannya. Sebab pembebasan yang dilakukan Tuhan bagi mereka dari pembuangan Babel tidak serta-merta membuat mereka menjadi orang yang benar dan takut akan Tuhan. Namun kebiasaan buruk, praktek hidup yang mendukakan Tuhan tetap mereka lakukan. Sehingga Maleakhi menegur dengan tegas praktek hidup yang jahat dan yang mendukakan hati Tuhan. Maleakhi memperingatkan hari Tuhan yang akan segera datang membakar dan menghanguskan semua orang sombong, orang jahat dan fasik. Mereka akan seperti jerami yang terbakar habis. Akar dan cabangnya bahkan tidak tersisa. Sahabat GKPS TV, namun kabar baiknya yang disampaikan oleh Maleakhi bahwa pada hari yang sama akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang benar dan yang takut akan Tuhan. Ia menggambarkan mereka akan menginjak-injak abu semua musuh Allah. Artinya pada sisi lain, hari kedatangan Tuhan adalah menjadi momen yang menggembirakan. Sukacita yang penuh kebahagiaan, di mana ketidakadilan selama ini akan digantikan dengan terang surya kebenaran. Ketidakberdayaan akan disegarkan dengan kekuatan baru, seperti sayap yang dipulihkan. Pengekangan akan digantikan dengan kemerdekaan. Laksana anak lembu
yang lepas dari kandang. Ada janji kebahagiaan. Ada janji kebebasan yang akan dinikmati orang-orang benar dan orang-orang yang takut akan Tuhan ketika hari Tuhan itu datang. Tetapi pemusnahan bagi setiap orang fasik. Sahabat GKPS TV, saat ini kita juga sedang dalam masa penantian kedatangan hari Tuhan. Kesadaran akan datangnya hari Tuhan pasti akan menentukan cara hidup kita. Kesadaran itu akan membawa kita untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Sebaliknya orang fasik yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan tetap berjalan dalam kejahatannya. Namun akhir hidup dari orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar habis. Mereka tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Sahabat GKPS TV, kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Yesus sendiri juga telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangannya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan energi untuk menguak misteri hari kedatangan Tuhan itu. Sebaliknya yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dan siap sedia dengan hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan sampai hari Tuhan tiba. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, sebutkan saudara-saudara yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Selamat menanti harinya Tuhan dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup kudus, hidup taat dan setia dalam takut akan Tuhan. Sampai hari Tuhan tiba. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. GKPS TV.